Biografi Ida Yasa. Ida Albertina van Sukstertellen van de Heir lahir di Utrecht, Belanda 14 Mei 1963 atau lebih dikenal dengan nama Ida Yasa. Setelah berpindah agama ke Islam ketika menikah pada tahun 1982, ia mengganti namanya menjadi Ida Aisyah. Adalah seorang artis peran Indonesia di era tahun 80-an. Kehidupan pribadi. Anak ketiga dari 5 bersaudara ini lahir di Utrecht, Amsterdam, Belanda pada tanggal 14 Mei 1963. Bernama asli Ida Albertina van Sukstertellen van de Heir. Ayahnya AJC van Sukstertellen van de Heir adalah seorang pria Belanda yang lahir di Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara ibunya, Thelma, adalah asli orang Solo, Jawa Tengah. Setelah menikah, orang tuanya tinggal di Belanda. Ketika berumur 17 tahun, keluarganya pindah ke Indonesia dan menetap di Jakarta. Pendidikan formalnya ditempuh di SMA Tarakanita. Selain itu, ia juga mengambil kursus singkat bahasa Indonesia di Indonesian College. Namun, 4 tahun kemudian orang tua dan saudara-saudaranya kembali ke Belanda, sementara ia tetap tinggal dan menetap di Indonesia. Sebelum menjadi aktris film, ia adalah model sampul dan model iklan. Ia pernah menjadi model sampul majalah Kartini, dan setelah menjadi aktris film, ia juga membintangi iklan sabun Lek tahun 1988 sampai 1997. Ketika akan menikah dengan Edi Sahputra pada tahun 1982, ia berpindah agama dan mengganti namanya menjadi Ida Aisyah. Wajah cantiknya di majalah Kartini dilirik sutradara Slamet Raharjo yang kala itu tengah mencari pemain film pendatang baru untuk ikut membintangi film Kodrat tahun 1986. Ia diminta untuk mengikuti casting. Setelah menjadi aktris film, ia mengubah namanya menjadi Ida Yasa atau atas anjuran sutradara Slamet Raharjo. Tak perlu menunggu lama, berkat aktingnya yang cemerlang di film pertamanya tersebut, membuat karirnya di dunia film melesat cepat. Ia tercatat telah membintangi film-film laris bergenre drama, komedi, dan laga. Tampil sebagai pemeran utama di sejumlah film nasional seperti Kasmaran, Misteri Gunung Merapi, Takdir Marina, dan lain sebagainya. Ia pun berpengalaman bermain di sejumlah film garapan sutradara kelas berat seperti Slamet Raharjo Jarot, Wim Umboh almarhum, dan Sofyan Sopiaan almarhum. Ketika dunia perfilman di tanah air mengalami mati suri, ia hijrah ke sinetron. Ia ikut membintangi sejumlah sinetron televisi dengan bermain dalam miniseri Salah Asuhan 1994. Ia juga bermain dalam serial sinetron Kembang Setaman 1996 sampai 1997 yang diproduksi oleh Marissa Haque. Namun karena terganjal logat bulenya ketika berbicara, film dan sinetron yang dibintanginya tidak pernah menggunakan suara aslinya. Film atau sinetronnya selalu diisi oleh suara Dewi Yull atau Maria Untu. Satu-satunya sinetron yang menggunakan suara aslinya adalah sinetron Kembang Setaman 1994 dan film Sejadah Ka'bah tahun 2011. Setelah membintangi sinetron Kembang Setaman sebanyak 6 episode di sekitar tahun 1997, ia vakum berakting. Setelah sempat bekerja sebagai public relation di sebuah perusahaan internasional di bidang IT pada tahun 2003, ibu dari 4 anak, yakni Randy, Baskara, Remiza, dan Badra ini tampil kembali di dunia layar lebar lewat film horor garapan Rizal Mantovani, yaitu film Kuntilanak 2 tahun 2007, Kuntilanak 3 2008, dan Sejadah Ka'bah 2011. Pada film-film di era tahun 80-an, Ida tidak menggunakan suara aslinya karena kendala ketidakmampuannya berbahasa Indonesia dan logat Belandanya yang kental. Suara pada film-filmnya diisi oleh suara Dewi Yull atau Maria Untu. Satu-satunya sinetron yang menggunakan suara aslinya adalah sinetron Kembang Setaman. Filmografi. Tahu Sama Tahu 1986,
Kuadrat 1986, Takdir Marina 1986, Di Balik Dinding Kelabu 1986, Kasmaran 1987, Dendam Membara 1987, Nada dan Dakwah 1991 dan masih banyak lagi film-film layar lebar lainnya yang dibintangi oleh Ida Yasa. Kemudian iklan yang dibintanginya, iklan sabun Look, Vitamin, Johnson Baby Shampoo, Jarum Super, dan Olay Regeneris. Sekian biografi tentang aktris cantik Ida Yasa, semoga bermanfaat.